Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali kita akan membahas tentang saham DOS atau Global Success Digital Tbk. Nah, ini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Tahir Matulatan, kemudian direktur ada Edi Yulianto. Nama kantor mereka ada di Jalan Tempat Raya nomor 4 RT 010 RW 003. Tepatnya di Jakarta di Jaksel ya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan ini dia bergerak di bidang beberapa cukup banyak bisnis ya. Kita lihat ada alat fotografi, ada perdagangan eceran, ada perdagangan imbal jasa, ada web dan lain gitu ya. Kita lihat di sini kas dan banknya ini meningkat dari 8 miliaran menjadi 63 miliaran. Ya ini sebenarnya wajar, mengapa? Karena mereka baru IPO ya, baru IPO beberapa bulan yang lalu. Persediaan juga oke nih, 57 miliaran menjadi 63 miliaran. Jadi sebenarnya menurut kami untuk perusahaan yang awal-awal baru-baru IPO itu kinerjanya selalu kadang bisa bagus, kadang enggak, tetapi biasanya laporan keuangannya jadi bagus ya. Nah itu karena awal-awal IPO baru dapat pendanaan. Tapi yang perlu kita lihat yaitu ketika 2 hingga 3 tahun ke depannya gimana dan kinerjanya. Namun sebenarnya ini yang agak ini kita lihat dulu kinerjanya. Apakah setelah IPO kinerjanya jadi menurun atau gimana? Total hutangnya dari 72 miliaran sekarang menjadi 52 miliaran. Nah ini saya masih wajar. Nah ini sebenarnya masih wajar. Paling kalau dia berpengaruh, kalau dia bayar hutangnya itu berpengaruh ke beban bunganya. Jadi pendapatannya bisa meningkat. Kemudian total ekuitas di sini dari 90 miliaran sekarang menjadi 165 miliaran. Ini merupakan hal yang wajar karena baru IPO, baru mendapatkan pendanaan. Penjualan sendiri mereka meningkat 412 miliaran sekarang menjadi 443 miliaran. Namun bahan pokoknya juga ikut meningkat. Laba usahanya kita lihat dari 20 miliaran menjadi 21 miliaran. Mengapa? Karena ada pendapatan lain-lain. Sedangkan jika kita lihat dari penjualannya, dari beban penjualan, beban umum dan administrasi itu kan meningkat. Kalau kita lihat pun sebenarnya dia udah berkurang ya. Dia udah berkurang, cuman dia dibantu oleh pendapatan keuangan, oleh pendapatan lain-lain gitu ya. Lihat saja pendapatan keuangan dari 36 juta menjadi 132 jutaan. Jadi dia meningkat. Kemudian laba bersih periode berjalan dari 16 miliaran menjadi 18 miliaran. Kalau kita lihat di sini, jika mereka hanya andalkan penjualan, kemungkinan besar labanya itu lebih kecil. Labanya itu turun. Berarti kita sudah tahu ya, kalau nggak ada modal kemungkinan besar labanya turun. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia dibantu oleh pendapatan lain-lain. Kita nggak tahu ini pendapatan lain-lain ini apa. Apakah sebenarnya benar-benar membantu atau cuma pendapatan keuangan atau gimana? Ini pembayaran kepada pemasok meningkat ya. Pembayaran kepada pemasok meningkat, berarti sebenarnya labanya itu kita lihat lagi. Itu bisa meningkat ataukah menurun. Yang paling penting itu kita tahu dulu pendapatan lain-lain itu apa. Nah kalau ternyata dia pendapatan kayak sewa dan lain gitu, nah itu masih oke lah ya, masih cukup bagus. Ini persentase kepemilikan ada perdagangan fotografi, ada video dan lain-lain. Jadi cukup banyak ya kalau kita bilang di ini bisnis ya. Tapi setidaknya masih oke lah ya. Jika dibandingkan beberapa perusahaan yang baru IPO, kinerjanya langsung anjlok drastis. Nah itu agak apa ya. Ini custom bank yang kita lihat, yang rupiah 121 jutaan sekarang menjadi 145 jutaan. Kemudian ini ada yang itu yang kasih tangan ya. Kemudian kita lihat yang di bank. Sekarang mereka tahu uangnya ini agak cukup banyak di Bank Maybank ya. Nah ini semua rata-rata di Bank Maybank. Kita nggak tahu nih karena apa. Nanti kita cari tahu apakah karena bunganya lebih rendah untuk yang pinjaman, ataukah karena deposito lebih tinggi, ataukah karena bunga tabungan lebih tinggi. Nah ini kita lihat ya. Ini pokoknya ini meningkat. Kemudian yang US dollar dia berkurang dari 2,8 miliar sekarang menjadi 200 jutaan saja. Sedangkan yang rupiah meningkat cukup drastis. Nah ini kalau kami lihat ini seharusnya ada ditambah dengan dana IPO ya. Nah seharusnya ada ditambah. Dan nanti kita lihat dulu gimana ya dengan detailnya itu.
Ini deposito berjangka, kemarin nggak ada di Bank BRI, nggak ada di Bank UOB, lalu kemarin nggak ada surat utang negara, sekarang semua ada. Nah, ini karena bahwa dapat pendanaan, jadi bisa tahu di sini. Piutang usaha kita lihat, pihak ketiga dan pihak berelasi. Kalau pihak ketiga dia menurun, tetapi jualnya masih lebih banyak daripada pihak berelasi. Pihak berelasi dia meningkat, tapi hanya puluhan jutaan saja. Kalau kita lihat di sini untuk yang susunannya itu masih oke lah ya. Pihak ketiga masih lebih banyak dan bahkan jauh melebihi daripada pihak berelasi. Untuk pihak ketiga ini ada 1-30 hari, lebih dari 3 bulan, ini semua sudah cukup lancar ya. Sudah semakin lancar, sedangkan pihak berelasi ini pun oke-oke juga ya. Walaupun sebenarnya dia meningkat. Nah, ini yang perlu kita katakan, ini kami cukup menyukai perusahaan ini dalam segi kejujurannya. Kejujuran apanya ini maksudnya keterbukaannya. Jadi kita lihat jarang sekali ada perusahaan yang mau mengatakan pihak berelasi jatuh temponya berapa. Tapi ini mereka berani mengatakannya. Ini luar biasa menurut kami. Dan dia ternyata 1-30 hari aja ya. Itu masih oke sih kalau menurut kami ya. Aset tetap bisa di sini. Biasanya kita nggak bisa bilang juga karena ini kan perusahaan baru. Nanti kita lihat ke depannya itu gimana. Karena seharusnya kalau laporan keuangannya formatnya sudah seperti itu, ke depannya mereka itu sangat jarang mengubah format dari laporan keuangan itu. Biasanya begitu ya. Ini aset tetap kita lihat di sini. Nah, ini Bank Danamon katanya bunga pinjamannya 10%. Bank BCA, nah 10%-an. Bank Maybank, 7,5%-an. Nah, 7,5%-an ya kalau kita lihat di sini. Nah, mungkin itulah salah satu alasannya mengapa kasnya itu banyak di Bank Maybank ya. Ini berarti dia lebih kecil daripada Bank Danamon dan Bank BCA. Mungkin ya salah satu alasan dipilihnya Bank Maybank. Utang usaha kita di sini dia sedikit menurun, tapi wajar sih. Kayak baru dibayarkan atau gimana gak ada yang tahu ya. Lalu kita lihat di sini ada utang lainnya, ada imbalan proteksi harga dari 700-an juta menjadi 2,4 miliaran. Kita perlu tahu itu uang imbalan proteksi harga itu apa. Ini di sini dikatakan uang imbalan proteksi harga adalah utang atas klaim pemberian program potongan harga oleh mitra kerjasama kepada pelanggannya. Nah, sudah ngerti? Kami lihat dari sini sudah tahu sih. Ini lebih kepada ibaratnya kalau kita penjualan, nanti ambil berapa, ambil 1000, ambil 2000 piece, atau ambil berapa, dikasih potongan penjualan, ataupun nanti untuk di akhir bulan kita hitung penjualan ke toko ini berapa, baru kita kasih bonus berapa persen. Nah, itu ibaratnya kayak gitu ya. Berarti ibaratnya hanya untuk yang kayak diskon penjualan gitu lah ya, bonus gitu-gitu. Di sini kita lihat pemegang sahamnya ini agak sedikit berkurang, itu wajar. Mengapa? Karena mereka baru IPO. Nah, dulu gak ada kasih masyarakat, sekarang ada kasih masyarakat sekitar 26,09%. Dulu gak ada ya, sekarang jadi ada, jadi otomatis manajemennya, kepemilikan saham di manajemennya itu dia berkurang. Ini kita lihat ini penjualan ada imbang proteksi harga 41 miliaran. Potongan penjualan 56 miliaran. Dia meningkat ya potongan penjualan. Retur penjualan dia meningkat. Ini retur yang agak susah ya. Harga pokok penjualan, pembelian, persediaan akhir. Sebenarnya itu yang kami katakan salah satu masalah yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu retur penjualan. Nah, itu agak susah tuh. Nah, kami agak susah ya. Ini ada jasa manajemen dan lain-lain.
Kompensasi potensial harga situs dan sosial media 500-an jutaan. Entertain dia berkurang, oke, cukup bagus. Hadiah ini mungkin kepada pelanggannya ini ya, tapi dia berkurang juga. Beban umum dan administrasi, kita lihat gajinya meningkat dari 8 miliaran, sekarang menjadi 12 miliaran. Lalu kita lihat ada jasa profesional, beban pengiriman barang, sewa utilitas, dan lain-lain gitu. Pokoknya dia meningkat drastis ya menurut kami ya. Ini jujur kalau menurut kami ini meningkat cukup drastis. Kita lihat saja penyusutan hak aset guna, dia dari 900-an jutaan bisa menjadi 2 miliaran. Nah ini dia pendapatan lain-lain. Oh ini mereka ada pendapatan sewa, pendapatan jasa sosial media, marketing support, penghargaan dan insentif. Ini dari mana yang penghargaan dan insentif dan marketing support? Nah ini perlu lebih rinci lagi, kalau ada yang tahu bisa diinfokan ya di kolom komentar. Ini keuntungan penjualan aset tetap untung kecil saja, keuntungan sisi kurs oke, 31 jutaan. Ini ada lain-lain lagi. Di dalam pendapatan lain-lain ada yang namanya lain-lain lagi. Luar biasa ya. Nah ini tapi menurut kami ini masih oke lah ya. Berarti pendapatan lain-lain itu dia dari sektor yang memang menghasilkan, bukan dari penjualan aset tetap. Nah ini cukup bagus menurut kami, berarti masih oke lah ya. Berarti memang penjualannya bertambah, labanya bertambah. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.